Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, Bunda Ida akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada hewan dan juga manusia. Yang pertama, Bunda akan jelaskan sistem pernapasan pada hewan dulu ya, Kak. Hewan apa aja nanti yang akan kita pelajari itu ada 6 golongan hewan. Yang pertama nanti ada mamalia, ada juga burung, dan juga ada amfibi, dan juga masih ada 3 golongan hewan lainnya, dan mereka semua itu cara bernapasnya dan alat pernapasannya itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan paru-paru, ada yang menggunakan pundi-pundi udara gitu, ada juga yang menggunakan insang gitu ya. Pada ikan dia akan menggunakan insang, ada juga cacing dan serangga. Nah, ini nanti kita akan pelajari satu persatu gitu, akan kita bahas. Oke, itu secara garis besarnya. Nah, kemudian mari kita langsung menuju yang pertama, yaitu tentang mamalia. Nah, mamalia itu apa sih? Mamalia itu adalah hewan yang bisa melahirkan, bisa menyusui. Nah, itu disebut mamalia. Contohnya itu adalah sapi, singa, kelinci, kambing. Nah, itu adalah binatang mamalia. Dan ikan itu ada yang tergolong mamalia ya. Di sini itu adalah contohnya ikan lumba-lumba. Jadi pada mamalia organ pernapasan dan juga proses pernapasannya itu sama dengan manusia, yaitu mereka bernapas melewati hidung, kemudian masuk ke tenggorokan, dan juga nanti akhirnya ke paru-paru. Nah, khusus pada mamalia air ini, dia mengambil udara itu di luar air ya. Jadi mengambil oksigen itu di atas permukaan air. Jadi dia akan muncul ke permukaan gitu ya. Mereka akan lompat. Nah, itu sebenarnya dia bernapas. Jadi dia mengambil oksigen. Ketika dia melompat, itu katup udara, lubang katup yang ada di atas kepalanya itu membuka. Nah, nanti dia menyelam lagi, katup itu akan menutup seperti itu. Dan nanti ketika misalnya kemasukan air gitu, dia akan semburkan air itu. Nah, itu ada pada mamalia. Selanjutnya adalah pada burung. Nah, pada burung ini menggunakan pundi-pundi udara. Nah, bisa dilihat di bagan itu dari lubang hidung. Jadi burung ada hidungnya ya, Kak. Mungkin yang punya peliharaan burung di rumah bisa dilihat ada hidungnya ya. Itu dia bernafas lewat lubang hidung itu, kemudian nanti masuk ke trakea. Dan nah, pada saat terbang itu burung yang digunakan untuk bernapas adalah pundi-pundi udara. Jadi burung ini punya 2 alat pernapasan, yaitu pundi-pundi udara dan juga paru-paru. Nah, paru-paru itu digunakan ketika dia istirahat. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, prosesnya seperti ini. Ketika sayap itu dikepakkan ke bawah, maka pundi-pundi udara bagian depan atau disebut juga kantung udara anterior itu dia terjepit, sehingga udaranya keluar dari pundi-pundi udara depan itu menuju ke paru-paru. Nah, ketika sayap dikepakkan ke atas, jadi ganti pundi-pundi udara belakang yang mengembang. Nah, itu nanti karbon dioksida atau CO2 itu yang dari paru-paru akan masuk ke pundi-pundi udara bagian belakang, seperti itu. Jadi ketika burung itu tidak terbang, jadi dia pas ada di bawah gitu, maka dia bernapasnya pakai paru-paru. Ketika terbang barulah dia pakai pundi-pundi udara. Nah, yang selanjutnya itu adalah amfibi. Amfibi itu binatang yang seperti apa? Amfibi itu adalah binatang yang bisa hidup di 2 alam. Contohnya apa? Kata. Iya, betul, kata. Contohnya adalah kata. Nah, karena dia hidup di 2 alam, jadi dia bisa hidup di air,
bisa juga hidup di daratan ya. Ketika dia pada masa berudu, kecebong, itu kan dia di air, maka dia akan bernapas menggunakan insang sama kayak ikan. Tapi ketika dia beranjak muda, menjadi katak dewasa, maka dia akan bernapas menggunakan paru-paru dan juga permukaan kulitnya. Nah, itu sebabnya kenapa katak itu selalu lembab kulitnya, karena dia bernapas menggunakan permukaan kulitnya. Itu adalah pernapasan pada amfibi. Nah, yang selanjutnya ada apa lagi? Ada cacing. Ada ikan. Oke, kita bahas ikan dulu ya. Ikan. Biasanya kalau kakak makan ikan, pernah perhatikan nggak bagian kepalanya itu ada apa aja gitu di dalamnya? Nah, ada itu yang berlembar-lembar ya, apa itu yang agak kayak kipas ya. Nah, itu adalah bagian insangnya ya. Jadi mekanismenya atau prosesnya, ikan itu akan membuka mulutnya. Jadi ikan itu akan bernapas mengambil O2 atau oksigen itu yang larut dalam air. Berbeda dengan lumba-lumba tadi, karena dia tergolong mamalia, dia mengambil airnya dari udara. Jadi dia harus menyembul keluar laut dulu, keluar air. Tapi kalau ikan ini dia ambil udara yang ada di dalam air gitu kan, karena air kan juga mengandung oksigen. Jadi prosesnya dia membuka mulutnya. Nah, buka mulutnya ya, air masuk. Nah, ketika dia buka mulutnya itu insangnya menutup. Tapi ketika mulut menutup, maka insang akan membuka dan menyerap oksigen yang larut dalam air, serta juga mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, itu pada ikan ya, ikan menggunakan insang. Selanjutnya ada apa lagi? Ada cacing. Nah, ini yang suka mancing nih pasti tahu ya, dan pernah megang namanya cacing. Itu pasti gimana ya, basah gitu ya teksturnya, dia lembab. Nah, karena apa? Karena cacing ini bernapas menggunakan kulitnya. Oke, jadi dia menggunakan permukaan kulitnya. Oksigen diserap melalui permukaan kulitnya, kemudian dia diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah melalui pembuluh darah. Nah, cacing ini juga dia suka hidup di tanah yang gembur, tanah yang berongga. Kenapa? Karena di tanah yang berongga itulah banyak tersimpan oksigen, sehingga cacing suka hidup di sana, di tanah yang gembur, tanah yang berongga dan juga lembab. Dan yang terakhir itu ada serangga. Nah, serangga ini macam-macam ya. Ada burung, itu termasuk bukan burung, kupu-kupu maksud bunda. Oke, kupu-kupu itu termasuk serangga. Capung, sama juga belalang ya. Jadi serangga itu bernapas menggunakan trakea. Nah, itu kakak bisa lihat di gambarnya trakea yang mana. Nah, di ujung trakea tersebut itu ada lubang ya, namanya spirakel. Nah, spirakel ini itu adalah lubang udara. Jadi si belalang ini proses pernapasannya udara diambil dari spirakel itu ya. Dia melalui lubang spirakel. Kemudian jika dia aktif bergerak ya, berarti dia membutuhkan banyak oksigen tuh, maka spirakel itu akan terbuka secara otomatis. Dan sebaliknya jika dia tidak aktif bergerak, maka spirakelnya akan menutup. Nah, oke, bisa dipahami ya. Itu tadi adalah organ pernapasan dan juga proses pernapasan pada hewan ya. Tadi ada mamalia, burung, amfibi, ikan, cacing, dan serangga, dan semuanya itu berbeda-beda ya. Tadi ada yang dengan paru-paru, dengan insang, dengan permukaan kulitnya, dengan trakea. Oke, semoga bisa dipahami
Kakak juga bisa lihat lagi bukunya, bisa baca-baca lagi di buku tema 5B, semuanya lengkap ada di sana. Baik, Bunda akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.